Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Krismaya Naziro, Lili Ramawati, dan saya sendiri, Media Duanisa, akan mempresentasikan tentang sisi gelap perilaku konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian konsumerisme. Apa sih konsumerisme itu? Menurut Mowen dan Minor tahun 2002, konsumerisme merupakan suatu gerakan yang telah meningkatkan kepekaan pemerintah dan perusahaan terhadap kebutuhan konsumen di pasar. Konsumerisme secara tradisional dipandang sebagai seperangkat kegiatan pemerintah, bisnis, organisasi independen, dan konsumen yang peduli dengan maksud melindungi hak-hak konsumen. Nah, perkembangan gerakan konsumen dapat dikategorikan ke dalam beberapa era, yaitu yang pertama ada era membuka korupsi. Era membuka korupsi ini merupakan era konsumerisme pertama pada tahun 1905. Pada tahun 1905 ini, Upton Sinclair menulis The Jungle yang menunjukkan kondisi yang tidak beradab dalam industri pengemasan daging di Chicago. Pada waktu itu, ia menulis sebuah kritik tajam bagi produsen yang menyatakan bahwa pengemasan daging mengandung bahan pengawet yang berdampak sangat besar bagi kesehatan konsumen. Padahal setelah melalui penelitian, bahan pengawet tidak ditemukan dalam pengemasan tersebut. Kemarahan publik yang timbul karena pengungkapan buku tersebut akhirnya membangkitkan kesadaran nasional akan perlunya pelindungan konsumen. Nah, yang kedua ada era informasi. Mungkin perkembangan hukum yang paling penting selama era informasi adalah dikeluarkannya Wheeler Lee suatu amandemen untuk Federal Trade Commission atau FTC dari tahun 1914. Nah, amandemen tersebut memberi FTC perspektif yang lebih berorientasi kepada konsumen, bersama dengan tanggung jawab tambahan untuk menyelidiki tindakan dan praktik penipuan. Yang ketiga ada era kepedulian yang berlanjut. Selama Perang Dunia II dan era pasca perang tahun 1945, fokus telah beralih dari konsumerisme. Setelah tahun-tahun pasca perang, para konsumen di Amerika Serikat mengalami kemakmuran baru dan kebutuhan akan produk-produk yang telah ditolak selama perang. Akibatnya, lebih sedikit undang-undang perlindungan konsumen yang penting dikeluarkan selama era ini. Selanjutnya ada gerakan konsumen modern. Gerakan konsumen modern berlangsung antara tahun 1962 sampai tahun 1980 yang dimulai dengan perhitungan 4 hak konsumen oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1962, yaitu hak atas keselamatan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk memperoleh ganti rugi atau untuk dipaksa, dan hak untuk memilih. Selanjutnya ada petunjuk masa depan di dalam konsumerisme. Orientasi masa depan apa yang dapat diambil konsumerisme bagi konsumen? Isu kesehatan dan keselamatan akan bertambah penting bahkan ketika masyarakat industri menjadi lebih sehat dan lebih aman. Dari perspektif pengatur, satu bidang kepedulian yang utama adalah penggunaan komersial dari internet. Nah, ketika penggunaan itu meningkat, pembelian konsumen melalui internet mungkin mencapai $200 miliar menjelang tahun 2000. Penyebaran pornografi, penjualan produk yang tidak cocok bagi anak-anak di bawah umur, dan jaminan transaksi keuangan telah menjadi isu-isu penting. Selanjutnya ada perang melawan konsumerisme. Hemat energi tidak bisa lepas dari lawan istilahnya, yakni hidup boros. Ajakan untuk hidup hemat energi secara nasional menandakan betapa borosnya hidup kita selama ini. Nah, kalau kita sadar mentalitas hidup boros didorong oleh apa yang disebut arus konsumerisme. Nah, memang konsumsi adalah sebuah kebutuhan demi kelangsungan hidup manusia, tetapi pada zaman ini konsumsi menjadi kebutuhan yang menggila. Orang merasa belum hidup kalau belum mengonsumsi suatu produk. Selanjutnya, beberapa isu kebijakan umum yang berkaitan dengan konsumsi. Menurut Kotler dan Susanto tahun 2001, periklanan penggunaan media yang dibayar oleh penjual untuk mengomunikasikan informasi persuasif atau membujuk mengenai produk, jasa, atau organisasinya merupakan kiat promosi yang potensial. Periklanan memiliki berbagai bentuk, seperti nasional, regional, lokal, konsumen, industri, dan eceran yang dirancang untuk mencapai berbagai tujuan. Nah, menurut Mowen dan Minor tahun 2002, selama periode tahun 1960 sampai 1980, 3 isu konsumen yang penting muncul. Ada iklan yang menipu, iklan yang ditujukan kepada anak-anak, dan perlindungan lingkungan.
1960 sampai 1980, 3 isu konsumen yang penting muncul. Ada iklan yang menipu, iklan yang ditujukan kepada anak-anak, dan perlindungan lingkungan. Nah, dari 3 isu konsumen yang muncul, yang pertama kan ada iklan yang menipu. Federal Trade Commission atau biasa disingkat FTC mencatat dan meneliti sejumlah kategori klaim keselamatan yang menipu. Di antaranya ada 3. Yang pertama, iklan yang tidak adil. Pada tahun 1976, Federal Trade Commission menyatakan bahwa semua iklan yang ditujukan kepada anak-anak tidaklah adil. Di sisi isinya bukan penipuan, tetapi apakah periklanan yang ditujukan kepada anak-anak tersebut bisa sampai kepada anak-anak yang mungkin tidak mampu memahami pesan yang disampaikan. Nah, ini bisa menimbulkan pertentangan selama 14 tahun antara Kongres dan industri periklanan mengenai definisi hukum dari apa yang tidak adil. Selanjutnya ada perbaikan periklanan. Salah satu insiden yang mencetuskan perbaikan periklanan adalah menayangkan iklan sabun Campbell's, di mana kelereng-kelereng yang bening diletakkan di dasar mangkok sup untuk mendorong sayuran ke permukaan. Para konsumen jelas akan mempercayai bahwa sup mengandung lebih banyak potongan-potongan sayuran dari yang sebenarnya. Nah, FTC ini segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan atau melarang praktik tersebut. Yang ketiga, ada petunjuk yang akan datang. Meskipun pemerintah telah berusaha memantau iklan yang menipu, studi menunjukkan bahwa konsumen terus menyatakan kepeduliannya tentang iklan yang secara potensial menyesatkan. Isu yang selanjutnya ada iklan bagi anak-anak. Baik manajer pemasaran maupun para pembuat iklan kebijakan umum bereaksi terhadap kritik iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Anak-anak lebih menyukai merek-merek nasional yang biasanya lebih menguntungkan daripada merek-merek label pribadi. Dan 70% orang dewasa juga menjadi pembeli utama merek label pribadi. Isu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada perlindungan lingkungan. Kesadaran akan lingkungan telah meningkat dalam 2 dasawarsa terakhir. Menurut riset, 78% konsumen akan beralih ke kemasan produk yang ramah lingkungan meskipun harganya 5% lebih tinggi atau mahal daripada kemasan yang kurang ramah lingkungan. Nah, menurut Kotler dalam Susanto tahun 2001, tujuan periklanan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Yang pertama, ada periklanan informatif atau menginformasikan, bersifat informatif, dilakukan secara besar-besaran pada tahap awal suatu jenis produk yang tujuannya adalah untuk membentuk permintaan utama. Yang kedua, ada periklanan persuasif atau membujuk. Penting dilakukan pada tahap kompetitif atau bersaing ya, di mana tujuannya adalah untuk membentuk permintaan yang selektif bagi suatu merek tertentu. Yang terakhir ada periklanan pengingat. Nah, sangat penting bagi produk yang sudah matang. Selanjutnya ada perilaku konsumen yang merugikan. Perilaku konsumen yang merugikan terdiri atas tindakan dan kegiatan yang secara negatif mempengaruhi mutu kehidupan jangka panjang individu dan masyarakat. Nah, jenis perilaku ini ada 2 bentuk. Yang pertama, bentuk perilaku merugikan terdiri atas pengonsumsian produk yang menimbulkan bahaya seperti konsumsi rokok dan heroin. Yang kedua, bentuk perilaku merugikan terdiri atas penggunaan produk dengan cara yang tidak aman atau gagal untuk menggunakan ciri-ciri produk yang aman atau mengikuti instruksi keselamatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan tidak mengikuti dosis yang diinstruksikan untuk obat-obatan yang biasa dibeli secara bebas merupakan contoh bentuk sembrono yang kedua. Nah, ada 2 pendekatan menurut Mowen dan Minor tahun 2002 yang bisa mendorong orang untuk bertindak dengan cara yang aman. Yang pertama, pendekatan dengan mengeluarkan undang-undang yang memaksa konsumen untuk menggunakan sabuk pengaman, melarang periklanan serta penjualan rokok, dan mengenakan hukuman yang lebih ketat atau berat kepada mereka yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dengan menggunakan teknik-teknik pemasaran untuk mendorong konsumen bertindak secara lebih tepat. Riset dan teori perilaku konsumen memberikan masukan tentang bagaimana pemasar dan manajer kebijakan umum dapat mempengaruhi konsumen untuk berperilaku dengan cara yang lebih aman. Selanjutnya ada konsumsi yang kompulsif. Menurut Mowen dan Minor tahun 2002, beberapa perilaku konsumen yang sembrono atau ugal-ugalan mencakup pemakaian produk yang membahayakan bagi dirinya sendiri.
Lama-kelamaan, banyak di antara perilaku ini yang menjadi perilaku kompulsif atau adiktif. Nah, oleh karena itu, saya akan membahas 3 konsumsi kompulsif. Di antaranya, yang pertama ada merokok. Pada tahun 1960, hampir 3.000 rokok per minggunya dari 38 merek terekspos kepada konsumen. Nah, pada tahun 1964, adanya upaya diambil oleh kebijakan baru untuk merubah perilaku masyarakat oleh DHHS. Dan sehingga dampaknya pada tahun 1967 sampai 1968, penjualan rokok menurun sebesar 1,3 miliar. Dan diikuti kecenderungan perilaku utama dalam pembelian merek yang mengandung nikotin dan tar yang rendah. Yang kedua ada minum yang kompulsif. Tahun 1995, konsumsi terhadap minuman keras menurun sebesar 1,6%. Penurunan pengonsumsian alkohol tersebut berdampak pada menurunnya angka kematian. Selanjutnya, yang ketiga ada judi yang kompulsif. Ada beberapa jenis judi di berbagai daerah. Contohnya seperti di Jepang yang dikenal dengan nama pachinko, merupakan permainan mirip pinball dan merupakan permainan yang adiktif bagi sebagian orang di Jepang. Nah, terdapat lebih dari 4.500 ruang dan 3,1 juta mesin di seluruh negeri dengan anggaran 17 miliar yen per tahun atau seperempat anggaran pemerintah nasional dihabiskan untuk permainan tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tujuan utama bisnis adalah untuk mencari laba dan juga untuk bertanggung jawab kepada para karyawan dan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada ide bahwa bisnis berkewajiban untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah dengan menawarkan beberapa sumber bisnis. Beberapa argumen juga mendukung pengertian bahwa mengembangkan citra positif dalam istilah tanggung jawab sosial ini penting bagi perusahaan. Selanjutnya adalah keberhasilan jangka panjang. Salah satu argumen tanggung jawab sosial tergantung pada perspektif jangka panjang, bukan pada perspektif jangka pendek. Hal itu menyebutkan bahwa kepentingan bisnis itu sendiri dapat maju bila bisnis memasukkan tinjauan jangka panjang. Posisi ini akan mendorong pengeluaran untuk mendukung kegiatan tanggung jawab sosial karena mereka akan menghasilkan manfaat di kemudian hari yang berupa persetujuan dan kesetiaan konsumen. Selanjutnya adalah meraih citra umum yang positif. Perusahaan dapat menciptakan citra umum yang positif bagi diri mereka sendiri dengan bertindak menggunakan cara-cara yang secara sosial bertanggung jawab. Cara lain di mana perusahaan dapat berperilaku dengan cara yang secara sosial bertanggung jawab adalah dengan mengadakan penarikan ulang atau recall produk secara cepat bila ditemukan kerusakan. Berikut ini adalah pandangan tentang implikasi penarikan ulang produk atau recall. Nah, yang pertama adalah perusahaan harus bekerja keras untuk mempertahankan citra positif perusahaan setinggi mungkin. Yang kedua itu perusahaan harus menetapkan rencana penarikan ulang yang dapat dengan cepat diimplementasikan supaya dapat mencegah bencana. Yang ketiga itu bila masalah pertama ditemukan itu mungkin lebih baik jika masalahnya dibesar-besarkan kepada masyarakat. Kemudian konsumen akan membuat kesan yang lebih baik terhadap perusahaan ketika mereka mendengar bahwa masalahnya tidak sesederhana seperti yang awalnya diduga. Yang keempat, perusahaan harus berusaha keras untuk menjadi pembuat produk atau pabrikan yang tidak berbahaya. Yang kelima, perusahaan tidak perlu malu akan penderitaan pers tentang penarikan ulang produk. Selanjutnya adalah menghindari peraturan pemerintah. Alasan terakhir untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial adalah untuk menghindari peraturan pemerintah. Semua fungsi bisnis sampai batas tertentu berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Tetapi beban tanggung jawab yang paling banyak jatuh pada pemasar. Para pemasar sebaiknya dapat menghindari kesalahan atau tuduhan dengan mengikuti strategi yang disarankan, yaitu memelihara cita awal perusahaan yang positif dan memberi tanggapan dengan cepat bila timbul kesulitan. Review artikel. Judul, analisis faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen sarung atau studi perilaku konsumen sarung di Jawa Timur. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume dan halaman. Volume 6, halaman nomor 1 dan 34 sampai 53. Tahun 2004. Penulis Ujianto Abdurrahman. Metode penelitian. Alur pikir jurnal. Pendekatan tujuan penelitian. Alur pikir jurnal ini adalah membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen terhadap produk sarung.
Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif atau menggunakan analisis faktor dan analisis deskriptif. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kecenderungan perilaku konsumen dalam memilih produk sarung. Secara khusus yang menjadi tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen sarung dalam memilih produk sarung. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen dalam memilih produk sarung. Teori yang digunakan, model perilaku pelanggan atau model of customer behavior, menyatakan bahwa budaya memegang pengaruh yang sangat kuat bagi konsumen sarung dalam memilih produknya. Karakteristik pembeli atau buyers karakteristik menyatakan bahwa usia, tahap hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Selera terhadap konsumsi barang-barang jasa yang dibeli berhubungan dengan usia seseorang. Proses keputusan pembelian atau buyer's decision process menyatakan bahwa untuk sampai ke tahap pembelian terhadap proses keputusan pembelian atau buyer's decision process menyatakan bahwa untuk sampai ke tahap pembelian terdapat langkah-langkah dalam proses pembelian, yaitu dengan tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, melalui evaluasi konsumen sampai pada sikap keputusan pembelian, dan setelah pembelian konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidakpuasan. Kerangka konseptual, kecenderungan seseorang untuk memilih pakaian dipengaruhi oleh budaya mereka, bahkan oleh subbudayanya, seperti agama, ras, daerah geografis yang kemudian melahirkan norma-norma sosial. Sarung sebagai salah satu pakaian bangsa Indonesia tidak terlepas dari latar belakang budaya bangsa Indonesia dalam berbusana. Kelas sosial akan mempengaruhi seseorang dalam tatanan dan cara berpakaian, menentukan ragam yang dipersepsikan layak dan tidak layak digunakan sehingga menciptakan nilai-nilai yang merupakan variabel pakaian yang layak untuk dipilih. Variabel-variabel tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa faktor yang cenderung dipertimbangkan oleh konsumen sarung dalam memilih produknya. Faktor-faktor tersebut akan dianalisa dalam penelitian sehingga diketahui seberapa besar masing-masing faktor yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen sarung. Hasil dan pembahasan. Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi pengiklan dan konsumen. Bagi pengiklan sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian produk yang dipakai oleh pejabat terkenal, bintang film yang tampan, ulama atau kiai atau tokoh idola, teman kolega dapat menjadi cara yang efektif untuk mempengaruhi konsumen dalam memilih sarung yang berkualitas. Theoretical dan practical recommendation. Artikel tersebut disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kejelasan dalam penulisan dan presentasi data penting untuk memastikan bahwa pembaca dapat menginterpretasikan temuan dengan benar. Metode statistik sesuai untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Dalam artikel tersebut tidak hanya mencantumkan gambar konseptual saja, tetapi juga terdapat teks penjelasan untuk membantu secara relevan menyajikan konsep-konsep yang akan diselidiki dalam penelitian ini, sehingga gambar beserta penjelasan pada kerangka konseptual bisa lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini masih bisa diteruskan dengan mengembangkan penelitian-penelitian lainnya, yaitu penelitian untuk mengungkap lebih jauh variabel-variabel yang telah diteliti. Penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara golongan usia, status perkawinan, pendidikan, sosial ekonomi, geografis dalam memilih produk sarung, dengan variabel-variabel yang telah dianalisis dalam penelitian sebagai dependent variable. Sekian presentasi dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.